Halo teman-teman Oprek UGM, balik lagi sama Pelangi di wawancara Oprek UGM. Nah sekarang Pelangi nggak sendirian lagi nih, Pelangi udah ditemenin salah satu sosok siapa nih? Daripada penasaran kita langsung kenalan aja yuk. Oke, dengan kakak siapa nih? Aku Farhan dari Rumah Disabilitas. Oke, dari Rumah Disabilitas. Nah mungkin teman-teman Oprek UGM udah lihat ya poster yang kita publikasikan di akun Instagram Oprek UGM maupun di Rumah Disabilitas. Nah, di sini Pelangi pengen tahu nih lebih dalam mengenai program-program dari Rumah Disabilitas gitu ya. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, sebenarnya highlight nama dari acara dari Rumah Disabilitas yang naik itu apa sih Kak? Boleh dong kasih tahu. Oke, untuk kegiatan kami ini namanya adalah rekrutmen terbuka untuk program akses penuh namanya. Nah, program akses penuh ini salah satu program dari Departemen Kajian dan Aksi Strategis Rumah Disabilitas, itu Kak. Oke, jadi ada satu program yang disingkatnya PAP ya? Ya, PAP namanya, program akses penuh, dan kita sekarang ini ingin mengadakan di Jogja gitu. Oke deh. Nah, sebelum kita mendalami tentang programnya nih Kak, boleh diceritain dong latar belakang terciptanya Rumah Disabilitas Yogyakarta ini? Oke, karena aku salah satu dari perwakilan project leader yang ada di yang PAP ini. Untuk Rumah Disabilitas ini didirikan pada 27 Juli 2020. Nah, itu setauku adalah salah satu platform online yang terbesar di Indonesia salah satunya. Dan ini bergerak di bidang pemenuhan hak difabel gitu. Itu adalah salah satu tujuan yang pertama, dan kedua adalah mengajak anak muda yang untuk aktif menyuarakan hak difabel. Jadi ada dua tujuan untuk memenuhi hak difabel, dan kedua adalah mengajak anak muda lain gitu untuk aktif gitu menyuarakan hak difabel. Oke deh. Nah sekarang kita masuk nih ke acara yang bakal kita bahas lebih dalam tentang volunteer dari Rumah Disabilitas ya. Okay. Nah volunteer ini gimana nih Kak ceritanya, kok bisa ada ide buka open volunteer? Oke, karena tadi ada mencakup tujuan kita yang kedua ya, untuk mengajak anak muda yang ada di Yogyakarta. Jadi ini adalah salah satu tujuan kita juga untuk aktif mengajak gitu Kak. Dan karena ini mengajak, jadi kami membuka untuk bagi kalangan difabel dan non difabel itu untuk aktif dalam kegiatan volunteer juga gitu. Jadi ini adalah salah satu serangkaian dari tujuan kami yang Rumah Disabilitas tadi yang kedua itu Kak. Oke. Nah sebenarnya ada nggak sih tujuan utamanya dari volunteer Oprek Disabilitas ini? Selain untuk ngajak teman-teman tadi ya? Yang terutama tadi ya, dan yang paling terpenting adalah kita ingin memperkenalkan salah satu SLB yang ingin kami ajak kerjasama gitu, karena lokasinya yang dibilang dalam tanda kutip terpencil, jadi kami ingin memperkenalkan juga kepada teman-teman, dan sekaligus para volunteer ini dijadikan sebagai semacam mungkin semacam ambasador gitu ya, untuk memperkenalkan Rumah Disabilitas juga dan program akses penuh yang diadakan di DIY gitu Kak. Oke. Nah kalau teman-teman yang sekitar DIY join nih volunteer ini, kira-kira manfaat apa sih, impact apa sih yang bakal didapetin buat mereka gitu? Oke, karena terutama impact-nya itu adalah jika memang ini dirasakan oleh teman-teman, itu adalah menambah relasi seregional dan senasional juga ya, karena kami aktivitas adalah seregional dan juga ada relasi senasional, itu yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh teman-teman gitu. Dan terlebih kami juga mungkin akan memberikan semacam surat rekomendasi untuk bergabung ke Rumah Disabilitas yang setingkat nasional itu, dan kemudian kami juga ingin memberikan rekomendasi ke LinkedIn ya Kak. Jadi nanti di LinkedIn ini sebagai bahan portofolio teman-teman yang bergabung dalam volunteer gitu. Itu mungkin yang dapat dirasakan manfaat dengan teman-teman gitu. Banyak banget ya teman-teman benefitnya, ini juga impact buat kegiatan teman-teman selanjutnya gitu ya kalau mau ikut organisasi lainnya. Oke. Nah tadi kan kita udah mention warga DIY gitu ya. Emang volunteer ini wajib warga DIY aja Kakak atau yang lain-lain boleh ikut? Bagaimana nih? Kami mengupayakan hanya untuk DIY aja, karena memang mungkin tagline terbesar kami adalah dari DIY untuk Indonesia gitu Kak. Jadi kami usahakan yang berdomisili di DIY tidak harus warga KTP DIY gitu, tapi orang yang berdomisili di DIY silahkan bergabung di kegiatan kami gitu. Oke, yang bersedia dan di DIY gitu lah ya Benar, Kak. Ya oke deh. Nah untuk timeline volunteernya ini sendiri gimana nih Kak, dari pendaftaran hingga finalnya? Oke, karena timelinenya ini itu sudah dibuka pada tanggal 12 Juli kemarin.
Dan kami akan menutup pendaftarannya pada 16 Juli gitu. Untuk pendaftarannya nanti kami akan melakukan seleksi setelah tanggal 16 dan diumumkan pada tanggal 19 gitu Kak. Oke. Nah, untuk teman-teman yang tergabung dalam volunteer ini, kira-kira bakal ngapain aja sih Kak di dalam kegiatannya? Pekerjaan apa yang akan dilakukan gitu ya? Oke. Karena kegiatan kami dilaksanakan pada bulan Agustus hingga Desember, dan itu kegiatannya dilaksanakan 1 bulan 1 kali Kak. Jadi nanti selama 1 bulan sekali pada bulan Agustus hingga Desember, itu hanya 1 kali mereka bertemu secara tatap muka, secara langsung di sekolah yang kami ajak kerjasama gitu. Dan karena hanya 1 kali selama 1 bulan, kami mengupayakan tidak akan memakan tenaga, uang dan waktu teman-teman semua gitu untuk bergabung. Yang terpenting adalah teman-teman ini bisa berkontribusi di tempat yang kami ajak kerjasama dan memperkenalkan rumah disabilitas kepada mereka dan memperkenalkan pihak yang kami ajak kerjasama ke teman-teman lainnya juga gitu. Itu mungkin salah satunya, tapi untuk persiapan kami juga tidak akan memakan semua waktu teman-teman karena kami sudah mempersiapkan semuanya gitu. Tapi nanti ketika persiapan juga itu juga intinya tidak akan makan waktu lama gitu Kak. Karena kami sudah mempersiapkan. Cukup fleksibel gitu. Benar, ya? Kak, sudah fleksibel. Nah, ini salah satu pertanyaan yang sering banget ditanyain sama teman-teman Oprek UGM nih. Apakah kegiatan volunteer ini paid internship Kak? Oke, ini adalah unpaid internship teman-teman karena organisasi kami adalah NGO non-profit gitu. Jadi kami tidak mencari profit untuk kegiatan kami, dan kami mengharapkan teman-teman bergabung juga tidak mendapatkan profit gitu Kak. Profitnya mungkin bisa dirasakan secara tidak langsung gitu. Itu mungkin Kak. Ya, termasuk benefit-benefit tadi Benar, ya? benar. Oke deh. Nah, untuk durasinya tadi kan 1 bulan sekali ya, dari Benar. Agustus hingga Desember. Tapi di 1 bulan sekali itu dari jam berapa hingga jam berapa gitu Kak? Satu hari tersebut. Karena kami masih mengupayakan negosiasi dengan pihak yang kami ajak kerjasama, jadi durasinya ini kemungkinan hanya 2-3 jam, mungkin maksimal 4 jam ya teman-teman. Tapi kami belum memastikan jamnya karena harus menyesuaikan kegiatan dari mereka dulu. Nanti segera akan kami kabari gitu. Oke deh. Nah, untuk kegiatan volunteer ini lebih detailnya di mana dan di mana Kak? Lokasinya ini adalah di Sekolah Luar Biasa atau SLB Bina Siwi Kak. Lokasinya ada di Kabupaten Bantul gitu. Mungkin jaraknya dari UGM itu sekitar 30-45 menit kalau diperkirakan gitu. Dengan jarak seperti itu cukup fleksibel sih teman-teman ya, karena hanya 1 kali dalam sebulan gitu ya, dari Agustus hingga Desember tadi. Oke deh. Pertanyaan terakhir, sudah sih Kak, hanya itu aja, dan boleh dong kata-kata terakhirnya dari Kakak. Kami mengharapkan teman-teman yang bergabung, karena kami membutuhkan 15 volunteer, silakan teman-teman bergabung dan menyiapkan berkas-berkas yang sudah kami inginkan gitu. Nanti yang silakan teman-teman kirim ke formulir gitu Kak. Nanti silakan digunakan kesempatan sebenarnya karena kami hanya membutuhkan 15 volunteer gitu. Nanti bagi teman-teman yang sudah terpilih kami ucapkan selamat, dan kami harapkan menjadi agen untuk memperkenalkan rumah disabilitas dan program akses penuh dari DIY untuk Indonesia gitu. Selain itu, bagi teman-teman yang nanti belum terpilih, ini nanti bisa jadi kesempatan lanjutan untuk bergabung di rumah disabilitas gitu. Masih ada kesempatan lebar dari kegiatan kami rumah disabilitas untuk teman-teman semua yang di DIY dan seluruh Indonesia gitu kan. Oke, pokoknya jangan minder dulu gitu ya, langsung aja daftarin buat teman-teman warga DIY gitu. Walaupun ini volunteer unpaid ya, tetap teman-teman bakal dapat benefit yang gak kalah kerennya juga dari connecting LinkedIn tadi ya, sertifikat dan lain-lain. Boleh dikepoin juga lebih lanjut di Instagramnya di mana nih Kak? Di Instagram @rumah_disabilitas ya Kak. Oke, di situ ya teman-teman, jangan lupa selalu pantengin update-annya dari Rumah Disabilitas. Oke, gitu aja sih Kak Farhan pertanyaan dari kami. Makasih banget udah ngeluangin waktunya ya. Buat teman-teman, jangan lupa tetap pantengin Oprek UGM karena setiap hari kita bakal terus update oprek-oprek di daerah umum maupun di daerah Universitas Gadjah Mada. Oke, bye-bye semuanya. See you.